Shalom jemaat doa pagi, senang berjumpa dengan Anda. Mari kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita mau dengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan untuk pagi ini. Mari kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang Tuhan berikan, buat kesempatan untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan. Kami mau duduk diam, memuji, menyembah, dan kami membuka hati kami untuk sepenuhnya Tuhan susun ulang segala sesuatu yang tidak benar Tuhan benarkan melalui pesan Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya. Mari kita bersyukur pada Tuhan atas kebaikannya. Kita pujikan pujian ini sambil bersyukur buat segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya haleluya, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Mari katakan lebih lagi, ya Tuhan, ya Tuhan, haleluya, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, 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 dimuliakan,
atas seluruh bumi. Mari sembah Dia, kami angkat pujian kami bagimu, kami sembah. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan. Kami agungkan Engkau ya Allah kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami agungkan dan kami tinggikan. Haleluya. Syaralama yaralama 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 yaralama. Haleluya. Oh yaralama su. Hinaralama yaralama 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 sirini yaralama 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 su. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Yesus. Kami agungkan Engkau, tinggikan nama-Mu di tempat ini. Kami bangun mesbah kami di hadapan-Mu Tuhan. Hinaralama yaralama yaralama su. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Mari sembah dan puji Dia. Haleluya ralama ya ralama su. Haleluya ralama ya ralama su. Haleluya. Mari angkat tanganmu sambil katakan, terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Mari lebih lagi katakan, oh terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selama. Lebih lagi katakan, terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, haleluya, yang berkuasa selamanya. Mari lebih sungguh lagi, angkat tanganmu, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa. Sekali lagi lebih sungguh katakan, terpujilah, terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya,
yang berkuasa selamanya. Kami bersyukur sekali buat hari ini Tuhan. Ketika kami ini menghampiri tahta-Mu, justru Tuhan itu yang melayani setiap kami. Kami bersyukur Kau sudah menjumpai kami bahkan sebelum firman itu dibagikan. Tuhan sudah memberikan damai. Tuhan sudah memberikan sukacita. Kami tahu bahwa masalah-masalah kami sudah dilepaskan. Kami sudah dipulihkan. Saat ini kami tahu bahwa firman Tuhan itu yang memberikan kami ketenangan. Memberikan kami damai sejahtera. Dan memberikan kami sukacita. Berbicaralah ya Allah Roh Kudus melalui perkataan firman-Mu. Kami tahu Engkau yang akan berkehendak dan berbicara dari pribadi lepas pribadi secara khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya dan berkati sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Doa Pagi senang sekali hari ini ketika kita menyembah. Saya rasakan bahwa Roh Kudus begitu indah, begitu dekat. Ketika kita itu baru mau punya kerinduan saja untuk mendekat kepada Tuhan. Tuhan sudah menjumpai setiap kita. Bahkan hari ini pun saya merasakan bahwa hadirat Tuhan begitu kental. Saya tidak tahu saya bisa menyampaikan atau tidak, tetapi saya berusaha untuk bisa kuat hati untuk saya menyampaikan apa menjadi isi hati Tuhan. Hati ini rasanya kepingin terus menyembah, tidak kepingin berhenti, tapi firman Tuhan harus disampaikan. Hari ini saya memberikan sebuah judul firman, yaitu masalah itu biasa, Tuhan yang luar biasa. Kalau Anda mendengar judul ini, Anda pasti teringat sama lagu yang biasa kita nyanyikan. Kalau masalah itu biasa, Tuhan yang luar biasa. Nyanyian dari timur, ya benar. Masalah itu harusnya biasa dan Tuhan itu harusnya yang menjadi luar biasa. Untuk mengerti hal ini, mari kita mau sama-sama melihat dan membuka di Markus 4 ayat 35 hingga seterusnya. Saya akan mulai memimpin Anda bisa mulai menyimaknya dan mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan. Saya pimpin Anda di ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka ke dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain menyertai dia juga. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, bila kita melihat satu firman Tuhan hari ini, bukankah kita sama-sama setuju bahwa bukankah ini idenya Tuhan, bukankah ini kehendak Allah untuk bertolak ke seberang bersama dengan murid-muridnya. Tetapi seakan-akan kenapa seperti mengikuti kehendak Allah kok justru ada badai dalam hidup ini. Mari kita mau melihat hal ini menjadi lebih jelas bahwa sesungguhnya apa yang menyebabkan badai itu hadir dalam hidup kita. Apakah karena kita mengundang Yesus sehingga badai itu hadir? Apakah memang badai itu mengincar Yesus ketika kita mengundang Yesus justru kita yang kena badainya? Atau justru karena Yesus tahu bahwa badai itu akan menerpa hidup Anda, itu sebabnya Yesus masuk dalam hidup Anda, supaya Anda tidak runtuh dan jatuh ketika badai itu datang. Mari jangan punya point of view yang salah sebagai orang Kristen, sebagai orang benar. Banyak orang berkata setelah ikut Yesus, setelah ikut Tuhan, setelah melayani, kok malah banyak cobaan, kok malah banyak rintangan, kok malah banyak masalah dalam hidup. Mari memiliki satu point of view yang benar bahwa masalah itu akan tetap datang dalam hidup kita selama kita hidup. Masalah itu akan datang silih berganti. Orang benar maupun tidak, firman Tuhan katakan bahkan matahari itu diberikan untuk orang benar maupun orang tidak benar, orang jahat maupun tidak. Tuhan menurunkan hujan juga demikian. Bahkan ketika di kejadian, ketika peristiwa Nabi Nuh, Tuhan pernah bilang selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau, hujan, siang dan malam. Itu sebabnya bahwa masalah dalam kehidupan kita itu
biasa, itu akan memang menjadi makanan manusia. Tetapi sadari bahwa ketika Anda mengundang Yesus masuk dalam hidup Anda itu akan baik-baik saja. Karena firman Tuhan juga katakan bahwa apapun yang Anda hadapi itu tidak melebihi kekuatan Anda. Jadi kalau sesuatu itu terjadi hari ini, Tuhan sendiri sudah tahu bahwa Anda pasti mampu untuk menghadapinya. Namun yang menjadi masalah adalah bagaimana Anda melihat Yesus dalam perahu Anda. Karena itu mari sama-sama bersepakat bahwa kalau hari ini sudah ada Yesus dalam perahu Anda, ini sudah adalah pilihan yang tepat. Ini juga sudah adalah satu hal yang paling benar dalam hidup kita. Yesus datang untuk kita menghadapi badai. Yesus datang untuk kita menghadapi masalah kita supaya kita kuat. Anda bayangkan kalau mungkin masalah itu terjadi dan tidak ada Yesus, bukankah itu lebih bahaya dalam hidup kita? Karena itu bersyukurlah melalui pembacaan firman Tuhan tadi kita mengerti bahwa Yesus justru memberi diri untuk kita supaya kita tidak kedapatan runtuh dan jatuh ketika badai itu datang. Mari kita mau lanjutkan di pembacaan kita. Pada ayat yang ke-38, pada waktu itu Yesus sedang tidur. Wah, malah Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Wow, ternyata Yesus sedang tidur. Atau pertanyaannya, apakah karena Yesus tidur sehingga badai itu datang? Percayalah bahwa Yesus itu mau tidur, mau tidak, dia tetap berkuasa. Saya tahu bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah lepas pandangan dalam hidup kita. Tapi hari ini kalau kita baca dari ayat pembacaan firman Tuhan bahwa Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam, ini berarti bahwa posisi Yesus saat itu tidak sedang berbincang-bincang atau mungkin tidak sedang sibuk satu sama lain dengan murid-muridnya. Dan yang menjadi perhatian kita adalah murid-muridnya pun tidak sedang berbincang-bincang dengan Yesus. Mungkin ketika mereka berlabuh, mereka mungkin mendapati bahwa berlabuh di hari yang petang itu mungkin bisa masalah. Itu sebabnya mungkin mereka saat masuk ke dalam perahu itu mereka berusaha untuk memperhatikan situasinya, berusaha untuk melihat sekelilingnya apakah pelayarannya akan berlangsung dengan nyaman dan aman-aman saja. Tetapi ternyata di tengah-tengah mereka berlayar, mereka tidak berbicara maupun berbincang-bincang dengan Yesus. Itu sebabnya dikatakan bahwa Yesus tertidur dan terjadilah sebuah hal, yaitu angin dan badai itu datang dalam perahu mereka. Dan satu hal yang menurut saya cukup mencengangkan ketika mereka datang kepada Yesus dan mengatakan, "Guru, engkau tidak peduli dengan kita ini mau binasa." Yesus tertidur dan mereka datang kepada gurunya. Tahukah Anda apa yang membuat mereka datang kepada Yesus? Adalah ketika mereka berada dalam perahu itu, yang terjadi sebelumnya adalah mereka tidak sedang melihat Yesus, mereka sedang memperhatikan sekelilingnya, mereka sedang berbincang satu sama dengan yang lain, mereka tidak memperhatikan Yesus yang ada dalam perahunya, mereka melihat sekelilingnya, mereka melihat situasinya, mungkin angin badai yang mulai terasa di kulit mereka, mungkin anginnya mulai terasa dan mereka merasa ini kayaknya mau akan terjadi sesuatu. Dan ketika mereka melihat situasinya ketika badai itu mulai datang, mereka mulai paham, wah ini badai mulai datang. Dan saat itu air mulai masuk dalam perahu dan air mulai penuh dalam perahu. Dan situasinya menjadi sangat berkecamuk. Mereka mulai melihat badainya dan mereka mulai detail dengan badainya. Mereka melihat sesuatu itu menjadi semakin mencekam. Ketika Anda memperhatikan sesuatu dalam waktu yang lama, maka Anda akan semakin tahu apa saja mengenai hal tersebut. Demikian juga ketika Anda melihat masalah Anda dan fokus sama masalah Anda akan semakin detail masalah-masalah Anda dan akan semakin detail kelemahan-kelemahan Anda juga dalam menghadapi masalah tersebut. Itu sebabnya mereka datang kepada Yesus. Dan mereka menjadi orang yang egois, mereka menjadi orang yang, "Guru, kau tidak peduli kalau kita ini binasa." Saudara, izinkan saya untuk membalikkan situasinya. Apa yang terjadi bila hari itu ketika murid-murid masuk ke dalam perahu? Mereka itu berbincang-bincang kepada Yesus. Mereka berbicara kepada Yesus. Mereka kagum akan keindahannya. Mereka kagum akan perkataan yang penuh dengan kuasa karena Yesus mengajar dengan kuasa. Dan tiba-tiba ketika mereka berbincang-bincang itu, angin badai itu datang. Ya, angin badai itu akan tetap datang apapun keadaannya. Tapi ketika angin badai itu datang, murid-murid tidak sedang melihat badainya.
Mereka sedang melihat Yesusnya, berbincang satu sama lain, berbicara dengan Yesus, semakin indah, semakin kagum dengan Yesus, semakin cinta dengan pribadi Yesus, karena mereka semakin lama, semakin detail. Dan saat badai itu datang, izinkan saya membalikkan situasinya. Mereka datang kepada badainya, dan ini yang mereka katakan, diam. Aku sedang berbicara dengan Tuhan, jangan ganggu hidupku. Hari ini apa yang menentukan hidup Anda? Hari ini Anda sedang berbicara kepada Yesus, ataukah Anda sedang melihat masalah Anda begitu detail? Hari ini apakah yang membuat hidup kita salah faham dengan segala sesuatu yang terjadi? Adakah kita melihat wajah Yesus dan semakin terkesima dengan keindahannya? Ataukah kita melihat badai yang semakin mencekam dan itu menakutkan hidup kita? Ya, itu menakutkan. Ataukah Anda bisa bilang, shh, jangan ganggu aku. I'm talking to Jesus. Saya sedang berbincang-bincang dengan Tuhan. Diam di sana. Anda berkuasa atas badai itu. Karena Anda mengawali hidup Anda dengan berjumpa dengan Tuhan. Ketika Yesus mengatakan bertolak ke seberang, itu seakan-akan bahwa peristiwa terjadi ini bukan di lautan, saudara. Dikatakan di danau Galilea. Danau itu harusnya juga tidak ada badai. Seringkali dalam hidup kita merancangkan segala sesuatu sepertinya segala sesuatu tampak mulus dan sepertinya akan baik-baik saja. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Sadari bahwa situasi itu boleh random, situasi boleh terjadi apapun dalam hidup kita. Tapi pastikan ada Yesus dalam perahu Anda. Ketika ada Yesus dalam perahu Anda, saya tahu bahwa Anda akan baik-baik saja. Dan begitu indah sekali pembacaan firman Tuhan ini. Tuhan itu membuat para muridnya mengerti dan memahami bahwa segala sesuatu bahkan badai itu bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, shh, diam dan tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, kenapa engkau begitu takut dan mengapa engkau tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut kepada Yesus saat ini, bukan kepada badainya. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau taat kepadanya. Hari ini, kalau Anda fokusnya kepada Yesus, saya tahu bahwa Anda akan berkuasa atas badai yang terjadi dalam hidup Anda. Kalau hari ini Anda fokusnya kepada masalah Anda akan mulai larinya kepada Yesus. But it's okay. Kalau hari ini Anda mungkin masih fokus kepada badai, itu datang kepada Yesus, Tuhan akan tolong Anda. Seperti apa yang dikatakan ya pembacaan firman Tuhan, Tuhan tetap akan tolong Anda. Tapi untuk selanjutnya, jangan biarkan Yesus tertidur di perahu Anda. Berbincang-bincanglah. Bangunlah sebuah hubungan yang indah bersama dengan Tuhan. Berbicaralah, belajarlah akan firman Tuhan. Berusahalah untuk mencari wajah Tuhan. Anda akan semakin jatuh cinta. Anda akan semakin kagum dengan hadiratnya. Saat itu Anda akan berkuasa atas badai. Bahkan ini Anda katakan, shh, stay there. Jangan ganggu aku. Badai, jangan ganggu waktuku bersama dengan Tuhan. Enyahlah. Karena saat ini aku sedang cinta-cintanya sama Tuhan. Ada 3 poin yang saya rindu setiap kita bisa belajar dan fahami. Poin yang pertama, jangan berlabuh tanpa Yesus dalam perahu. Memasuki tahun yang baru ini, saya tahu bahwa setiap kita sedang mempersiapkan banyak hal untuk mengakhiri tahun 2025 juga dengan akhir yang baik. Hari ini kalau kita mulai berlabuh, pastikan dalam perahu Anda ada Yesus di sana. Pastikan Anda sudah membawa Yesus serta dalam perahu Anda. Dan pastikan yang selanjutnya, bahwa Yesus tidak sedang tidur. Ini berbicara mengenai jangan biarkan diri Anda kehilangan hubungan dengan Tuhan. Apapun situasinya, saat senang, saat susah, saat dalam masalah, tetap carilah Tuhan, tetap bersaat teduh. Seperti apa kita lakukan hari ini saat teduh pagi. Lakukan setiap hari, cari wajah Tuhan. Dan biar setiap perkataan firman Tuhan itu yang menguatkan Anda, menuntun Anda ke jalan-jalan yang benar. Dan Anda tidak akan dibiarkan sendirian. Poin yang pertama ini sangat jelas sekali, bahwa kita tidak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan. Di poin yang kedua, jangan lepas hubungan dengan Tuhan dalam situasi
apapun. Situasi itu boleh mencekam. Situasi itu boleh mungkin menggocoh fokus kita. Ketika badai itu datang, mungkin kita sesekali membuat kita menjadi tidak fokus juga. Kita menjadi fokusnya sama masalah kita. Tapi ingat, ini yang iblis gunakan untuk membuat Anda beralih fokus dari Tuhan kepada masalah. Karena itu jangan pernah lepas hubungan. Terus adakan hal-hal yang membuat Anda semakin dibangun dalam Tuhan. Cintai dan sukai menyembah dan memuji Tuhan. Jangan dengarkan lagu-lagu dunia, tetapi dengarkan lagu-lagu yang menguatkan iman Anda. Dengarkan lagu-lagu yang bisa membawa iman Anda masuk ke level-level yang berikutnya dan tidak terhilang dalam situasi apapun dalam hidup Anda. Ya. Dan yang ketiga, jangan tunggu badai baru kembali. Karena Tuhan sudah menunggumu sebelum badai. Seringkali manusia itu bebal ketika Tuhan menunggu. Ketika Tuhan menunggu hidupmu untuk masuk ke dalam perahumu, untuk masuk ke dalam hidupmu, seringkali Anda ini kayak berusaha untuk tidak dengar saja. Padahal Tuhan sudah panggil, ayo masuk lebih dalam, ayo menjadi murid, ayo jangan menjadi seorang tamu saja di gereja, tetapi menjadi seorang yang tertanam dan dimuridkan. Tuhan sudah menunggu sekian lama, tapi seakan-akan seperti Anda membiarkan semuanya itu hanya lewat saja. Tuhan itu sudah menunggu Anda untuk memberikan Anda kekuatan, bahkan menangkap Anda ketika Anda baik-baik saja. Hari ini jangan hidupi sesuatu yang memang melawan dosa, mengandung dosa dan melawan Tuhan. Bila Tuhan sudah ingatkan, segera tinggalkan. Tuhan itu seringkali sudah panggil kita di saat-saat yang kita masih baik-baik saja. Tetapi seringkali kebebalan Anda membuat Anda hancur lebur karena dosa Anda. Dan akhirnya ketika Anda tidak punya kekuatan lagi, baru Anda kembali kepada Tuhan. Sebetulnya Tuhan itu tidak pernah memanggil seseorang ketika dia itu sudah hancur. Banyak orang mengatakan Tuhan panggil kalau Tuhan panggil selalu lewat masalah dan orang itu hancur lebur. Sebetulnya Tuhan sudah panggil kok sebelum hancur lebur. Jangan tunggu hidup Anda hancur lebur. Kalaupun hancur lebur, Tuhan bisa kok selamatkan Anda. Tetapi Anda tidak harus hancur lebur loh saudara. Kalau hari ini masih ada dosa dalam hidup Anda, segera tinggalkan. Kalau ada hal-hal yang hari ini Anda tahu jelas itu dosa, segera tinggalkan. Kalau Anda tidak mampu tinggalkan, nanti kita berdoa sama-sama ya, supaya Tuhan kasih kemampuan. Anda segera tinggalkan hidup dan dosa Anda. Kalau hari ini Anda dalam masalah, mari nanti kita berdoa, kita menyembah sama-sama. Supaya kita bisa kuat dan kita bisa katakan, shh, jangan ganggu hidupku. I'm talking to God. Aku sedang berbicara kepada Tuhan. Aku sedang terkesima dengan keindahan Tuhan, dengan kegerakan Tuhan, dengan hati yang mencintai Tuhan. Mari miliki hati yang benar ketika mengikut Tuhan. Saya tahu bahwa awal tahun ini akan menjadi awal tahun yang luar biasa buat Anda. Dan kita akan mengakhiri tahun 2025 bersama-sama. Kita akan merayakan bersama-sama. Masalah saya tidak janjikan bahwa semua itu tidak ada. Karena firman Tuhan katakan selama musim kehidupan akan ada panas dan dingin. Berarti masalah dalam kehidupan itu masih mungkin akan terjadi. Tapi satu hal yang saya tahu pasti, bahwa ketika Yesus ada dalam perahu Anda akan baik-baik saja. Jangan terkesima dengan situasi, terkesimalah dengan Tuhan. Karena masalah itu biasa, Tuhan yang luar biasa. Mari kita mau siapkan hati kita mau memujikan satu lagu dan kita akan berdoa bersama-sama. Lingkupiku, Kau indah Bapa, dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ya Kau akan terbang bersama. Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali katakan lingkupiku Bapa. Haleluya. Lingkupiku,
pikul Bapak jamah setiap hati yang saat ini datang di hadapan. dengan Jamah setiap hati yang hari ini datang di hadapan-Mu. Tuhan, indahkan apapun situasi mereka. Tuhan, terima mereka apapun situasi mereka. Ya rapatakan, ya ralabas, rapatakan. dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mas sekali katakan, di saat badai bergelora, Amen, Jesus. ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali katakan, di saat badai, di saat badai bergelora, dan ku akan terbang ku tinggi. akan Amen, Jesus. terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kiara patakana ya lama sambil di biara lama, mari berdoa di dalam roh. Kiara patakana ya lama sakara patakana ya lama patakana ya lama sakara patakana ya lama Roh Kudus, Roh Allah yang hidup akan memberikan kekuatan buat setiap kita yang datang di hadapannya. Kiara patakana ya lama sibara patakana ya lama patakana ya lama amana patakana ya lama sakara patakana ya lama patakana mana patakana ya lama sukara patakana ya lama patakana ubara patakana ya lama sakara patakana ya lama patakana ya lama kura lama takana ya lama sibara kiara patakana ya lama seminimiana patakana ya lama takana ya lama takana ya lama kiara patakana ya lama sikara lama. Tuhan Yesus jamah setiap cuma doa pagi hari ini Tuhan Yesus. Kondisi apapun yang mereka hadapi, bila hari ini mereka tidak mampu untuk melepaskan dosa mereka Tuhan, saat ini juga aku minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjamah dan memberikan mereka kekuatan supaya ketika mereka selesai dari saat teduh hari ini Tuhan, mereka tinggalkan setiap dosa mereka dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan setiap Anda. Setelah hati Anda mencintai Tuhan, Tuhan akan berikan kekuatan. Roh Kudus, Roh yang hidup, dampingi dan sertai mereka. Kalau hari-hari ini jemaat Tuhan sekalian, mereka menghadapi masalah dalam hidup mereka, berikan mereka kekuatan untuk melihat begitu indahnya Tuhan, bukan fokus kepada masalahnya. Berikan mereka hati yang mencintai Tuhan supaya semakin mereka setiap hari semakin detail dengan hatinya Tuhan. Semakin detail, semakin terkesima dengan keindahan Tuhan dalam hati mereka. Dan ketika masalah itu datang, berikan mereka kekuatan, otoritas Tuhan atas hidup mereka. Untuk mengatakan kepada badai, shh, go away. Aku sedang datang kepada Tuhan. Hai masalahku. Berikan setiap jemaat Tuhan kekuatan, tuntunan, bimbingan dan pimpinan. Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Tuhan tidak pernah tinggalkan Anda. Satu persatu Tuhan jamah. Tuhan jamah di ruangan mereka satu persatu. Tuhan tidak tinggalkan mereka. Tuhan jagai mereka dalam apapun yang mereka perbuat, dalam apapun yang mereka lakukan, dalam setiap perencanaan, perencanaan apapun dalam hidup mereka. Tuhan bela ya Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari hal yang buruk. Pakai setiap perkataan mereka menjadi perkataan yang penuh dengan kuasa ya Tuhan. Dan tidak hanya perkataan yang hilang di udara. Jadikan setiap jemaat Tuhan bukti bahwa Tuhan Yesus nyata. Dan perbuatan Tuhan Yesus menyertai hidup mereka. Kami dibiara lama. Kama nama ya lama takane. Thank you Jesus. Kami percaya bahwa saat ini juga setiap hati sudah dipulihkan. Setiap hati sudah dibangkitkan.
bahwa kami terus mendekat kepada Tuhan, bukan terkesima dengan masalahnya. Ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari katakan dengan lembut. Ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku. Kami sungguh tenang karena kami tahu siapa Tuhan kami. Kami sungguh tenang. Kami sungguh tahu di mana kami harus menaruh hidup kami. Kami tidak takut melangkah Tuhan di awal tahun ini. The year of victory and international blessing. Tuhan akan banyak bicara dan impartasi secara pribadi dalam setiap hati jemaat Tuhan. Kami menghargai Engkau Roh Kudus. Beracaralah. Kami mungkin selesai, tapi kami tidak mau ditinggalkan. Kami mau tetap dekat. Sampai kapanpun. Jangan tinggalkan setiap kami. Terima kasih buat hari yang begitu indah. Kami terima berkat Tuhan atas setiap jemaat doa pagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus yang akan menyertai setiap kehidupan jemaat sekalian. Kemanapun Anda berada, Tuhan akan jadikan Anda tanda dan mujizat, signs and wonders. Itu akan mengikuti hidup Anda. Allah Roh Kudus sertai dan jagai hidup kami. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.